Catatan gila Miss Helchers imbangi MU. Bocoran naturalisasi baru Timnas bulan November. Kejutan prediksi juara UEL. Sidi buat 4 daftar pemain pengganti Rodri. Hasil undian Carabao Cup. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari laga kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia berhasil menggasak Maladewa 4 gol tanpa balas. Semua gol dicetak di babak kedua masing-masing oleh Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jens Braven. Kemenangan ini bisa menjadi modal positif Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga selanjutnya pada Jumat 27 September mendatang. Dari hasil La Liga Jornada ke-7, Barcelona kembali belum terkalahkan setelah berhasil mengandaskan tamunya Getafe dengan skor tipis 1-0. Gol satu-satunya El Barça dicetak oleh Lewandowski di menit ke-19. Hasil ini membuat posisi Blaugrana kokoh di puncak klasmen La Liga dengan raihan 21 poin. Beralih ke hasil Europa League, Manchester United gagal meraih poin penuh setelah hanya bermain seri 1-1 saat menghadapi timnya Miss Helchers FC Twente. Gol yang dicetak oleh Christian Eriksen di menit ke-35 berhasil disamakan oleh Sam Lammers di menit ke-68. Hasil ini membuat Red Devils sementara berada di posisi 11 klasmen Europa League. Pindah ke hasil dari ronde ketiga Carabao Cup, Arsenal berhasil menang besar atas tamunya Bolton Wanderers 5-1. Gol dari The Gunners masing-masing dicetak oleh Brace dari pemain muda Nwaneri, gol debut dari Sterling, dan gol dari Declan Rice serta Kai Havertz. Masih dari hasil ronde ketiga Carabao Cup, di tempat lain, Liverpool juga menang dengan skor 5-1 saat menjamu tamunya West Ham United. Gol dari pasukan Arne Slot dicetak oleh Brace dari Diogo Jota, Brace dari Cody Gakpo, dan 1 gol lainnya dari Mohamed Salah. Pasca kemenangan Arsenal dan Liverpool, EFL telah resmi mengundi ronde keempat atau babak 16 besar Carabao Cup. Dilansir Gol, dari hasil undian ronde keempat tersebut menghasilkan laga di antaranya Manchester City yang akan bertemu dengan Tottenham Hotspur. Selain itu, ada Brentford yang akan bertemu Sheffield Wednesday, Southampton akan melawan Stoke City, dan Aston Villa akan melawan Crystal Palace. Lalu MU akan berhadapan dengan Leicester, Arsenal akan menghadapi Preston, dan Liverpool akan menghadapi Brighton. Sementara itu, pemenang dari laga tunda Wimbledon versus Newcastle akan bertemu Chelsea. Laga ronde keempat ini rencananya akan dimainkan mulai tanggal 28 Oktober 2024. Sementara itu, laga MU versus Twente di Liga Eropa menyisakan kisah menarik. Sebelum laga, pemain FC Twente, Miss Helchers, tak mengira ada fans Indonesia yang mengikutinya. Fans tersebut memberinya bendera merah putih seusai latihan. Helchers lalu membagikan ceritanya saat ditemui fans tersebut. Ia menulis di Instastory-nya ungkapan terima kasih kepada fans tersebut yang sudah menunggu di luar stadion. Dalam postingannya tersebut, Helchers terlihat memangku bendera merah putih pemberian fans tersebut. Bendera merah putih itu secara tak langsung memberikan semangat berlipat ganda pada Helchers. Catatan penampilan Helchers di laga tersebut pun terbilang mengesankan. Secara statistik, bek tengah 23 tahun itu melakukan 8 kali sapuan, paling banyak dibanding rekan satu timnya. Helchers juga melakukan total 3 tackle sukses dan 92% umpan sukses. Footmob juga memberikan rating 7.0 untuk aksi Miss Helchers. Hanya 2 pemain Twente yang punya rating lebih tinggi darinya, yakni bek kanan Bart van Rooij dengan 7,6 poin dan sang pencetak gol Sam Lammers dengan 8,2. Masih dari Europa League,
Dilansir Gold, kepolisian Jerman dilaporkan telah menahan sekitar 60 fans Lazio yang kedapatan membawa senjata saat away ke Volkspark Stadion jelang laga melawan Dinamo Kiev. Sekitar 60 ultras Lazio tersebut menurut pihak kepolisian setempat kedapatan membawa pisau, pentungan, dan senjata tajam lainnya saat mau masuk stadion. Pihak Lazio juga telah merilis pernyataan resmi yang mengkonfirmasi bahwa para fans yang ditahan tersebut juga akan dihukum larangan menghadiri laga Lazio berikutnya. Masih dari pekan pertama Liga Eropa, dilansir Sport People, jelang laga pertama Europa League musim ini, Super Komputer Opta memprediksi siapa yang berpeluang menjadi juara musim ini. Secara mengejutkan, FC Porto diprediksi menjadi juara. Klub asal Portugal itu diberi peluang tertinggi yakni 17,8%. Sementara kejutan lainnya yakni ada di nomor 2 dan 3 yang ditempati klub La Liga, Athletic Bilbao dengan 10,9% dan klub Liga Ceko Slavia Praha dengan 9,6%. Sementara itu, klub-klub macam Spurs, Roma, dan MU malah hanya menempati posisi keempat, kelima, dan keenam. Beralih ke kabar dari Liga Inggris. Dilansir Sport People, Manchester City telah menyusun daftar 4 pemain yang disiapkan untuk jadi pengganti Rodri. Dari keempat pemain tersebut rencananya akan diproses untuk bisa didatangkan pada Januari nanti. Menurut laporan, keempat pemain tersebut adalah Nicolo Barella, gelandang Atalanta Ederson, gelandang Crystal Palace Adam Wharton, dan Martin Zubimendi. Namun dalam rentang waktu jangka pendek hingga Januari, Pep sementara akan mengandalkan Kovacic untuk menempati posisi Rodri. Kabar lainnya datang dari pemain MU Harry Maguire. Dilansir dari Daily Mail, bek MU tersebut telah dikenakan denda setelah mengaku bersalah atas tindakan ngebut di jalanan Sheffield dengan mobil Land Rover-nya pada bulan Maret lalu. Akibat pengakuan kesalahannya tersebut, Maguire tak harus datang ke persidangan kasusnya. Ia hanya disuruh untuk membayar denda sebesar £1.208. Beralih ke kabar La Liga. Dilansir dari Goal, pemain Real Madrid Kylian Mbappe telah dipastikan absen karena cedera selama 3 pekan. Tim medis El Real menyatakan bahwa Mbappe didiagnosis mengalami cedera pada otot bicep femoralis kaki kirinya pasca laga melawan Alaves. Dengan cedera tersebut, Mbappe akan absen di pertandingan La Liga melawan Atletico Madrid, laga melawan Lille di UCL, dan kemungkinan pertandingan La Liga berikutnya melawan Villarreal. Selain itu, Mbappe juga akan absen membela timnas Prancis di laga Nation League saat melawan Israel dan juga Belgia. Kabar berikutnya datang dari sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, telah terjadi bentrokan antara Ultras Genoa dan Sampdoria pasca laga Coppa Italia keduanya. Bentrokan tersebut terjadi di luar Stadion Luigi Ferraris. Kembang api dan benda-benda lainnya terlihat dilemparkan dalam bentrokan tersebut. Bentrokan Derby della Lanterna ini sebenarnya sudah terjadi di dalam stadion selama laga berlangsung. Polisi anti huru-hara pun berusaha memisahkan bentrokan mereka. Menurut laporan, sudah ada tanda-tanda akan terjadi bentrokan pasca laga ketika Ultras Sampdoria meninggalkan tribun lebih awal dengan tujuan untuk menghadang Ultras Genoa. Berikutnya ada kabar dari Rafael Varane yang baru saja mengumumkan pensiun. Dilansir dari Football Italia, meski pensiun, ia akan tetap berada di Como. Varane mengatakan akan mengambil peran yang berbeda. Pihak Como juga mengatakan hal serupa. Namun belum jelas peran baru apa yang akan diberikan Como pada Varane. Kabar berikutnya datang dari teman CR7, Fabio Paim. Dilansir The Sun, teman satu tim CR7 di Akademi Sporting Lisbon tersebut kini beralih profesi sebagai bintang porno. Saat ditemui pihak The Sun dalam sesi pemotretan, mantan pemain Chelsea tersebut terlihat bersama artis porno wanita Diana Melancia. Karir sepak bola Fabio Paim memang buruk setelah sebelumnya sempat dipenjara akibat kasus narkoba. For your information nih football lovers, Fabio Paim ini sudah pensiun menjadi pesepak bola pada tahun 2021 lalu di klub Polandia LZS Starowiecdol. Beralih ke kabar sepak bola nasional, PSSI secara resmi telah menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB untuk mempercepat prestasi sepak bola Indonesia dari usia muda, wanita hingga senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi menandatangani nota kesepahaman dengan pihak KNVB yang diwakili oleh Sekjen KNVB Cies de Jong, Kepala Program Internasional KNVB Michael van der Star, dan Kepala Pemasaran dan Kerjasama KNVB Ruud van der Sar.
Menurut Erick Thohir, kerjasama ini adalah kelanjutan dari pertemuan mereka pada bulan Mei lalu. Sementara itu, dari kabar lainnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kembali memberikan bocoran terkait pemain keturunan baru yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Bocoran tersebut keluar dari mulut Arya Sinulinga di channel YouTube pribadinya. Menurut Arya, setelah Helchers dan Iliano akan ada 2 pemain lagi yang segera diproses dinaturalisasi pada bulan Oktober nanti dan diharapkan bisa mulai tampil melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November. Bocorannya menurut Arya, 2 pemain tersebut adalah pemain yang menempati sektor penyerangan, yakni gelandang serang dan juga striker. Dilansir dari Tribal Football, Newcastle United telah ikut membantu AFC Wimbledon untuk memperbaiki lapangannya yang rusak akibat banjir. The Magpies telah membantu sebesar £15.000. Sebelumnya laga babak ketiga Carabao Cup yang akan dimainkan di markas Wimbledon, Loveland, resmi ditunda akibat kondisi lapangan yang buruk. Sembari lapangan diperbaiki, laga antara Wimbledon versus Newcastle rencananya akan dipindah ke markas Newcastle St. James Park pada tanggal 2 Oktober mendatang. Bergeser ke kabar dari mantan pemain MU Scott McTominay. Dilansir dari Daily Mail, McTominay kini sedang diawasi agar tidak tergoda oleh makanan khas kota Napoli. Conte khusus mengundang ahli gizi, Tiberio Ancona, untuk mengawasi pola makan pemain baru seperti McTominay. Nantinya pemain seperti McTominay akan membawa pulang sebuah catatan tiap harinya dari Ancona setelah latihan. Di sini adalah daftar yang boleh dan tidak boleh ia makan. Dari Italia pindah ke Spanyol, dilansir dari Mirror, Barca akan menggunakan logo grup band Coldplay di jersey-nya pada laga spesial El Clasico 27 Oktober mendatang. Barca yang mempunyai sponsor platform musik Spotify berulang kali menggunakan logo penyanyi atau band di jersey edisi spesial laga El Clasico. Logo penyanyi atau band seperti Rosalia, Drake, maupun Rolling Stone sebelumnya sudah pernah terpampang di jersey Barca. Beralih ke kabar dari Prancis, dilansir dari Get Football News French, Barca telah resmi mengajukan kepada UEFA agar Stadion Velodrome bisa jadi venue final UCL 2027. Pengajuan tersebut dilakukan setelah UEFA mengonfirmasi bahwa San Siro dicoret dari venue tuan rumah. Wakil Wali Kota Marseille yang bertanggung jawab atas olahraga, Sébastien Gibrayel, mengkonfirmasi bahwa publik Prancis Selatan akan berusaha keras dan mendorong agar Velodrome bisa jadi tuan rumah final UCL 2027. Velodrome sendiri berkapasitas sekitar 67.000 tempat duduk dan belum pernah menjadi tuan rumah final UCL. Kabar berikutnya datang dari pemain yang pernah membela Lyon, Miralem Pjanic. Dilansir dari Arena Sport, pemain asal Bosnia-Herzegovina ini dilaporkan telah resmi bergabung dengan klub Rusia, CSKA Moskow. Ia datang sebagai agen bebas dan akan dikontrak selama setahun dengan opsi perpanjangan selama setahun. Pjanic dilaporkan telah tiba di Moskow untuk menandatangani kontrak. FYI, Pjanic telah berstatus bebas transfer setelah dilepas klub asal Uni Emirat Arab, Sharjah FC bulan Juli lalu. Beralih ke kabar dari sepak bola Jerman. Dilansir dari Get Football News Germany, Bayern Munchen dipastikan akan berpisah dengan kepala pemandu bakat mereka Markus Pilawa. Pria berusia 47 tahun itu bergabung dengan Die Roten sejak 2002 lalu dari Dortmund. Menurut laporan, Piwala adalah korban dari kebijakan manajemen Die Roten yang tengah berupaya merampingkan beberapa departemen dan mengurangi jumlah staf yang dilaporkan membengkak dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Get News Football Germany, fans timnas Jerman kini sedang melakukan voting yang digelar oleh Sky Germany untuk memilih siapa yang cocok untuk menggantikan posisi kiper dan Panzer yang ditinggalkan Neuer karena pensiun dan Ter Stegen yang cedera panjang. Dalam daftar voting tersebut terdapat nama kiper seperti Alexander Nubel, Oliver Baumann, Kevin Trapp, Bernd Leno, Noah Atubolo, dan Stefan Ortega. Namun untuk sementara, kiper Stuttgart Alexander Nubel memimpin voting tersebut dengan 64% suara. Diikuti oleh kiper City Stefan Ortega dan kiper Frankfurt Kevin Trapp dengan masing-masing 14% dan 12%. Kabar berikutnya datang dari sepak bola nasional. Timnas Indonesia sepertinya harus waspada terhadap Vietnam yang rencananya akan memainkan pemain naturalisasinya, Rafaelson atau Nguyen Xuan Son di Piala AFF 2024. Meski pemain tersebut belum memenuhi persyaratan naturalisasi dari FIFA, namun Timnas Vietnam berkilah bahwa turnamen Piala AFF bukanlah agenda FIFA. Jadi Rafaelson bisa untuk bermain. FYI, di Piala AFF 2024 yang akan dimulai bulan Desember nanti, Vietnam satu grup dengan Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos.
Masih dari sepak bola nasional, calon lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025 Timor Leste mengakui bahwa timnas Indonesia dijadikan patokan utama bagi perkembangan sepak bola di negara mereka. Hal tersebut dikatakan sendiri oleh pelatih Timor Leste U20 Gopal Krishnan Ramasamy. Jelang berduel di hari Jumat 27 September, Gopal mengatakan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia jadi satu benchmark atau tolak ukur untuk menilai sejauh mana tim mereka. Selain itu, sering bertemunya Timor Leste dengan Indonesia di beberapa ajang, menurutnya adalah sebuah pelajaran berharga bagi persepak bolaan Timor Leste. Dari kabar lainnya, jadwal laga timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November 2024 telah resmi dirilis oleh AFC. Di dua laga tersebut, timnas Garuda akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk jamnya juga sudah ditentukan yakni pukul 19 WIB. Timnas Indonesia akan melawan Jepang duluan pada Jumat 15 November 2024 sebelum melawan Arab Saudi di hari Selasa 19 November 2024.